Mana naik motor? Tidak ada batasnya. Bisa kan? Ya, juga deh. Oh iya deh. Sampailah aku bang. Pantai Manakara, alhamdulillah sepi, saudara-saudara. Sebenarnya bencana itu nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Sambil lihat pantai lah kita ya. Jadi udah cek suara, harus suara sih ya. Udah publish juga. Jadi bencana itu nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Karena bencana kita tahu bahwa ternyata kita itu nggak kuat-kuat gitu kan. Ternyata ilmu pengetahuan kita itu terbatas. Kita nggak bisa menghentikan gempa, nggak bisa menghentikan bencana alam. Bahkan sejak pemahaman awal tentang kekekalan energi, kekekalan massa, itu kan hukum awal yang menjelaskan bahwa manusia itu memang ya nggak punya apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa atas penciptanya gitu kan. Jadi bencana itu nggak buruk-buruk amat. Ada yang berenang. Dengan bencana kita paham gitu kan bahwa Allah itu kuat banget sebenarnya. Dan dengan bencana kita sadar, oh ternyata kita lah yang pendosa. Kita ini para pendosa yang sebenarnya. Ya nggak ada orang, alhamdulillah. Berarti tinggal tunggu bencana, ya Allah, nggak apa-apa lah. Bencana itu nggak buruk-buruk amat. Bencana itu nggak buruk-buruk amat. Justru itu tempat menyadarkan diri. Saya juga sempat sadar waktu gempa Mamuju. Berarti benar-benar dari video terakhir ya. Mungkin saya hanya akan share berita-berita Gaza. Kalau menjelaskan Al-Quran mungkin dilihat nanti aja bagaimana Allah berkehendak itu kan. Sayang sekali sebenarnya. Manusia itu kan diciptakan punya akal dan akal pikiran. Kita diminta untuk memikirkan sesuatu, memikirkan tentang ayat-ayat Allah gitu. Kemarin ada yang tanya gitu kan, ini pertanyaan yang hobi ditanya sama orang ateis gitu. Kayak sama orang Islam, sebenarnya dia tanya fanatik Islam kan. Ditanya kenapa kamu menggunakan alat-alat hasil ilmu pengetahuannya orang ateis gitu. Nah ini salah gitu, konsepsinya salah karena dia alat itu kan berasal nggak muncul dari sendirinya, itu dari ruang hampa kan nggak muncul, dia berasal dari sesuatu gitu kan. Jadi bentar ada orang lewat bro. Manakara, Pantai Manakara. Ini masjid apa nih, saya lupa masjid apa ini. Ya begitulah Pantai Manakara. Pagi-pagi gini memang selalu sepi. Ada yang baru di sana ya. Oh, kolam renang. Ya sudah lah. Kemarin malnya sempat rusak tuh. Berapa tahun dia bisa dibangun tuh? Lupa juga. Jadi sudahlah. Tinggal menunggu bencana. Yeay. Manusia memang kalau kena bencana baru sadar. Bahkan ada yang kalau kena bencana tuh tetap nggak sadar gitu kan. Sadarnya pas kena bencana aja, pas udah diselamatkan dari bencana tetap aja nggak sadar. Karena memang otaknya nggak dipakai untuk memikirkan tentang ayat Allah. Jadi seperti menggunakan alat-alat yang diciptakan oleh ateis gitu kan. Jadi dia nggak menciptakan sesuatu dari ruang hampa, enggak. Dia menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada itu siapa yang menciptakan? Itu kan Allah. Jadi saya punya berhak untuk memakai itu karena itu dasar penciptaannya dari zat-zat awal yang punyanya ciptaannya milik Allah ya. Karena segala sesuatu dasarnya itu adalah ciptaan milik Allah. Cuma dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk manusia. Jadi ya sudahlah. Saya juga sih nggak capek sih sebenarnya ya sebenarnya. Sampai jam berapa nih saya tunggu ya? Panas ya Allah.
Jam berapa sekarang? Jam 8 pas, hitung ke 15 menit aja lah. Karena nggak ada orang bro, nanti saya diculik. Ternyata kalau kita paranoid itu segala sesuatunya jadi jadi apa ya, ancaman karena paranoid. Saya baru tahu. Kadang-kadang saya berpikir Allah itu mencoba membuat kita merasakan sesuatu supaya kamu paham tentang sesuatu. Ya sudahlah, sayang sekali ya, karena ayat Al-Quran itu udah dengan jelas menjelaskan gitu. Tapi manusia itu emang makhluk yang bodoh ya. Jadi genosida Gaza itu memang karena kebodohan umat manusia, karena orang-orang tua dahulu itu mempercayai uang kertas. Karena kalau dia mempertahankan Al-Quran, dia gak mungkin menggunakan sistem riba. Tapi karena dia nggak terlalu bodoh untuk memahami apa sistem riba itu, akhirnya dia mengizinkan penggantian emas dengan uang kertas. Kebodohan yang nyata yang dilakukan oleh umat manusia, meskipun kita adalah penerusnya sebenarnya. Pulau Karampuang bro, wah panas. Kalau Karampuang naiknya nggak di sini, Karampuang naiknya di pelabuhan, kayaknya di sebelah sana kayaknya. Setelahnya mall berarti. Sebelah sana dekat mall. Ya Allah, bagus banget ya Allah. Jadi ini menarik sebenarnya, menarik sekali. Ternyata banyak orang yang olahraga ya. Kalau udah jam 8 pagi, harusnya udah nggak ada sih. Berarti mereka mengincar matahari pagi. Saya juga mengincar matahari pagi. Habis masak sih. Baru lihat 1 menit ya Allah, lama banget ya Allah. Jadi kalau bencana datang, apa ya? Dulu saya kira itu pulau loh, padahal ternyata bukan. Ternyata itu cuman tanah yang sedikit ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan gitu kan. Atau mungkin memang dulunya pulau tapi tenggelam gitu kan. Tapi cuman sedikit banget pohonnya. Kalau pulau kan harusnya pohonnya banyak kan. Masa pohonnya, berarti pohon tertinggi gitu maksudnya. Pohon tertinggi cuman beberapa, memang bisa jadi ya. Cuman yang paling, kemarin saya ingat sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang lucu. Kayaknya semua pertanyaan itu hampir lucu sebenarnya. Saya ingat waktu kuliah dulu. Ini kayak ajang sesi curhat terakhir ya sebelum bencana datang. Curhat terakhir. Jadi waktu kuliah dulu, teman saya ada buat acara kan, saya masuk lah. Ternyata itu acaranya direkam kan. Nah, saya buat pertanyaan karena pernyataan dia salah. Buat saya pernyataan itu salah ya. Pernyataan adalah segala sesuatu itu nggak bisa dijadikan penelitian. Nah waktu itu saya membantah, menurutku itu kurang tepat sebenarnya. Karena menurutku ide awal itu harus segala sesuatu, nggak bisa ide awal itu dibatasi. Ide awal itu harus luas. Jadi menurut saya itu salah banget. Nah pas saya mau menjawab, saya ingat ini direkam. Dosennya itu lumayan tegas. Saya gak enak kasih jelek nilainya. Gak enak lah saya kasih jelek nilainya. Akhirnya saya gak bantah ya. Tapi saya ingat pernyataan cewek itu salah satu teman yang IPK-nya paling tinggi kayaknya ya. IPK tertinggi di angkatan berarti ya. Bukan satu-satunya berarti ya. Karena saya takut nilainya jeblok kan, dia pasti ngejar IPK kan. Jadi saya nggak jadi tanya, cuman nggak jadi bantah. Tapi saya ingat pernyataannya gitu. Pernyataannya itu misalnya, apakah bisa diteliti pengaruh tuyul terhadap masyarakat? Tuyulnya kan nggak jelas, jadi nggak bisa diteliti. Nah inilah yang saya bilang dengan kesalahan persepsi gitu. Jadi salah bro. Ini kalau kamu mau kan segala sesuatu itu, ide itu muncul dari manusia. Manusia itu pokok sesuatu.
Jadi manusia itu adalah pokok segala sesuatu saudara-saudara. Apalagi masalah pertanyaan itu ya dari diri manusia sendiri, karena manusia itu berpikir gitu kan. Segala sesuatu hanya Allah ciptakan, manusia lah yang akhirnya berpikir tentang itu. Makanya Allah bilang di Al-Quran, kenapa kamu punya akal, punya tubuh, tapi nggak dipakai untuk memikirkan ayat Allah, itu kan. Itulah saudara-saudara. Jadi pernyataannya itu salah. Pernyataannya itu bukan kenapa tuyulnya. Pernyataannya itu adalah persepsi dipandang dari masyarakatnya. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap gosip tentang tuyul yang berada di desa mereka. Jadi sumbernya itu dari masyarakat. Sama kalau kamu mau cek tentang orang tua yang jahat. Kalau kamu cek orang tua yang jahat, nggak mungkin kamu wawancarai, dia nggak mungkin ngaku dia melakukan kejahatan, kecuali kamu eksperimenkan atau pakai persepsi dari anaknya. Sama aja kan. Jadi ide itu nggak boleh dibatasi, ide itu jangan dibatasi, harus semuanya, segala sesuatu harus dipikirkan. Ketika hukum fisika mengatakan batasannya sampai sini, baru dibatas sampai situ. Tapi ide itu nggak terbatas. Makanya di hukum fisika itu dibatasi gitu. Kekalahan energi, ini energi nggak bisa diciptakan, cuma bisa diubah. Sama hukum kekalahan massa. Jadi itu lucu, kamu nggak bisa menciptakan sesuatu dari ruang hampa, kamu juga nggak bisa memusnahkan sesuatu menjadi ruang hampa. Itu kan nggak lucu kan. Batasan manusia itu udah jelas dalam fisika, tapi kok nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini lucu kan. Kalau hukum kekalahan massa itu segala sesuatu yang sudah ada, benda yang sudah ada itu nggak bisa dijadikan tiada. Minimal itu adalah diuraikan ke unsur terakhirnya, ya kan. Makanya itu ada hukum tabel fisika, tabel periodik. Itu adalah hukum dasar setiap satuan-satuan kimia yang ada di bumi, mulai dari plastik dan segala macam, besi, ya kan, di situ mah. Ya, capek lah hidup, ya Allah. Tapi nggak ada hal yang lebih bodoh daripada pembantaian terhadap anak kecil di Gaza. Jadi pembantaian terhadap Gaza itu sekali. Kenapa ada manusia sebodoh itu gitu kan, merasa bahwa dirinya nggak akan dipertanggungjawabkan dengan dosa-dosanya. Itu kan bodoh ya. Dia dirinya sendiri nggak bisa menciptakan dirinya sendiri, tiba-tiba dia membuat kejahatan dan mengira kejahatannya nggak bakal dibalas. Ini kan sesuatu yang lucu kan. Ada kapal sampai jam berapa ya ini? Jam 8:07. Tinggal 5 menit kayaknya bang. Semoga Allah segera melaksanakan lah, supaya manusia itu sadar. Ini harus menjadi akhirnya ya Allah. Allah sudah menunjukkan tentang genosida Gaza, ya kan. Melalui pujang-pujang. Kalau manusia belum mau berusaha untuk menghentikan itu, bersatu, ya sudah, berarti tinggal tunggu bencana, ya kan. Supaya sadar bahwa ini kesalahan kamu, ini bagian dari kesalahan kamu. Zionis itu enggak buat senjata Gaza itu melalui kelompok sendiri mereka, enggak, ya kan. Dia melalui dana US dollar dari pemerintah mereka. Jadi pemerintah mereka itu seperti bonekanya gitu. Boneka untuk membuat senjata dan mengumpulkan dana dari US dollar. Jadi semua kebohongan yang diciptakan di Allah adalah semua kebohongan, mulai dari US dollar. Dia ganti uang kertas ke emas, ke uang kertas, pakai US dollar ke seluruh dunia. Negara mereka itu nggak kaya kalau nggak ada US dollar. Cuman karena ada US dollar makanya mereka kaya, karena mereka lebih banyak impor daripada ekspornya. Aduh, menyedihkan banget manusia. Yang menyedihkan itu umat muslimnya, kok dipergunakan, maunya diperalat gitu kan. Diperalat oleh kaum munafik. Ini menyedihkan banget sebenarnya. Tapi sudahlah, ini kan juga Allah baru buka kan. Kalau Allah nggak buka kan kita juga nggak paham. Saya juga nggak tahu. Nanti pas ada genosida Gaza baru tahu ternyata bodoh sekali. Sesuatu yang bodoh. Nggak ada hal yang paling bodoh yang dilakukan manusia, kecuali dia nggak sadar diri gitu. Ketika dia melakukan dosa, dia yakin nggak bakal dibalas dengan dosanya. Itu bodoh sekali. Karena kamu nggak bisa menciptakan dirimu sendiri, kok yakin berbuat dosa nggak dibalas? Kan menjadikan. Kenapa manusia itu menjadikan? Itu nggak ngerti. saya kayak bukan manusia gitu. Tapi perempuan itu cantik ya. Syukurnya nggak jadi dijual, nggak jadi dijual, katanya dijual mau jadi apa sih, tempat sesuatu yang seksual kayaknya ya sih, kurang, akhirnya dilarang. Bagus lah, tapi perempuan itu sebenarnya agak ngeri juga sih, ada tempat yang ya sudah lah, kalian kan nggak percaya jin ya,
nanti percaya semuanya dihisap gitu. Ngapain punya otak kalau percaya nanti dihisap? Terlambat bro. Allah itu ngasih akal pikiran memang untuk dipakai untuk memahami Al-Quran, memahami ayat Allah, dan segala sesuatu itu ya dari ayat Allah, sama seperti bumi ini, sama seperti langit, awan, lautan, semua ini kan bertasbih ke Allah. Berarti semua zat-zat ini adalah ada zat-zatnya dia gitu. Jadi ada sesuatu bagian dari dirinya yang ada di sesuatu yang sudah ada. Lucu juga kan kalimatnya, lucu ya kalimatnya bro. Halo. Tapi ya sudahlah, nggak tahu juga nih sih kedengaran nggak sih. Semoga tersimpan. Yang paling lucu itu adalah kalau saya sudah berkali-kali ya, saya pernah, tapi ini selalu terjadi di saya gitu kan, ketika saya ingin melakukan sesuatu, kalau saya nggak lakukan pasti ada yang lakuin. Kemarin baru lagi terjadi. Jadi karena hati saya sudah mengatakan ini saatnya untuk membuat pasukan untuk menghentikan Gaza, genosida Gaza selamanya, mengeluarkan Zionis dari tanah Syam dan menghentikan uang kertas, kembali ke emas. Itu sudah saatnya gitu. Karena Allah sudah membuka. Kalau Allah nggak buka tentang genosida Gaza kan saya juga nggak akan berpikir tentang ini, saya juga nggak akan paham tentang ini. Tapi memang benar-benar udah dibuka sama Allah, berarti tinggal manusianya apakah kamu berpikir dan mengerjakan sesuatu. Ternyata enggak kan, udah 2 tahun mana tentara pasukan muslim nggak ada. Kalian cuma mengeluarkan fatwa, selesai. Padahal jumlah kalian banyak ini. Jumlahnya banyak tapi cuma bisa ngomong. Ini menyedihkan sekali kan. Sama saya juga sama ini, cuma bisa ngomong. Ini yang terakhir kalinya lah. Karena nggak ada, ya nggak apa-apa lah. Semoga bencananya segera datang supaya manusia itu sadar. Jadi kalian nggak paham itu tuh hidup itu karena, kalau bukan karena rahmat Allah itu kita kayak selama-lamanya gitu. Justru karena Allah itu Maha Rahim kan. Meskipun saya berkali-kali minta dipanggil, Allah bilang sabar dulu, nanti Allah maafkan, kalau berbuat dosa dimaafkan. Enak kan, kita tuh jadi manusia udah enak banget sih, dimanjain sama Allah, dimanjain banget sama Allah. Tapi apa, anak kecil dibanting mana, anak kecil dibanting gak bisa ngapain. Ngaku muslim, menyedihkan banget kan kita. Ini kayak seperti berpura-pura muslim. Selama kamu nggak bisa menurunkan pasukan perang untuk menghentikan anak-anak dibantai di Gaza, itu kamu muslimnya lewat perkataan doang. Berarti bukan muslim, karena muslim itu lewat perilaku, bukan lewat ucapan doang. Tapi ya nggak apa, pasti dihitung juga, karena Allah kan, ini saking baiknya Allah gitu. Ucapan pun Allah nilai, tapi karena perilakunya nggak sesuai, jadi ya selamat gitu. Tinggal tunggu bencana aja. Nggak masalah. Saya nggak masalah bencana. Kasihan Gaza itu udah puluhan tahun mereka kena tersiksa. Nah saatnya kita, giliran kita untuk melakukan hal yang sama. Hal yang mirip gitu kan. Hal yang mirip itu kekurangan air, kekurangan makanan, dan kematian di mana-mana. Itu kan bencana ya bro, bencana. Kalau tiga-tiganya itu ada ya bencana berantai. Awalan. Sebenarnya saya mau pesan ikan kering sopeng. Jadi ikan kering sopeng itu kata mama itu enak banget, dan saya pernah coba ikan kering sopeng itu emang enak banget saudara. Jadi bagus, dan itu kayaknya bertahan berapa bulan itu ya, saya kurang tahu. Kalau 7 tahun kayaknya nggak bisa sih. Jadi saya titip ikan kering sopeng deh ke Palestina. Siapapun yang mendengar ini kan siapa tahu dia dengar. Kalau nggak ada orang berarti emang nggak ada yang dengar berarti kan. Ya nggak masalah, nggak ada yang dengar ya nggak masalah. Kan Allah mau mendengar dengan nggak percaya juga nggak masalah, karena Allah percaya. Lucu sih, manusia itu lucu sih ya. Tapi ya sudahlah, yang jelas perang, genosida, pembantaian, kemiskinan, semua ini karena uang kertas. Itulah kenapa Allah mengharamkan riba. Jadi ini konsep ya, konsep. Kalau kalian pernah dengar sebuah pepatah ya kan. Jadi ini ada sebuah pepatah bro, bahwa kasihan lah anak-anak itu cari makanan ya dek. Saya sebenarnya nggak suka kasih uang. Kalau di Al-Quran kan makanan kan, kalau makanan itu langsung habis. Kalau uang itu bisa dimanfaatkan. Kasihan kalau ada adiknya itu dimanfaatkan gitu kan. Tapi ya sudahlah. Jadi ini sebuah konsep Al-Quran sebenarnya, kalau kalian paham ya. Tapi saya nggak tahu kalian paham gak sih.
Semoga adiknya diberikan rezeki ya Allah. Sehingga bawa makanan. Ngumpulin apa ya? Gak ngerti juga saya. Sedih lah kalau lihat yang begini tuh, sedih banget sih. Tapi kalian lihat pantai aja lah ya, supaya kalian gak sedih, saya aja yang sedih. Semuanya terjadi karena uang kertas, karena sistem riba. Jadi ini hukum suatu pemikiran dari Al-Quran. Kalau kalian pernah mendengar bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ini sebenarnya konsep Al-Quran banget kan saudara. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Jadi ada kata mencegahnya gitu. Karena memang Allah itu menurunkan Quran supaya mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi konsep Al-Quran, bahkan konsep sholat ya kan. Konsep sholat itu bro, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena memang itu Al-Quran. Allah itu menerapkan hukum supaya nggak terjadi hal yang buruk. Sekarang riba gara-gara uang kertas. Lihat pembantaian di mana-mana, kecil dibantai, miskinan di mana-mana, orang cari makan susah. Bahkan orang sampai cowok-cowok itu sampai double job kan, triple job karena nggak cukup. Itu sistem riba dari uang kertas. Nggak adil, sistemnya sangat nggak adil. Makanya uang kertas ini harus dihentikan. Sebenarnya kalau Zionis mundur, Zionis kalah ya kan, misalnya dia keluar dari Syam ya, itu uang kertas itu bakal hangus itu. Karena yang pegang sistemnya mereka. Kalau mereka kalah ya hancur sistemnya. Hancur dengan sendirinya. Makanya satu kali kerjaan 3 manfaat diambil. Karena Zionis ini melakukan satu kali hal, 3 kerusakan terjadi. Jadi kalau satu kali dikalahkan, 3 manfaat terkembali kembali kan bagus tuh. Tapi ya sudahlah, manusia kayaknya lebih senang bencana gitu kan, lebih senang bencana dulu daripada berusaha untuk menetapkan keadilan. Ini bukti nih, Allah sudah menunjukkan nih, lihat nih, anak kecil dibantai, mana nih prajurit mana? Gak ada. Kita semua sibuk mencari uang karena kebodohan kita sendiri yang bodoh menerima sistem uang kertas ini. Uang kertas ini yang paling salah, ini sistem riba ini haram, seharusnya ini haram. Jadi Allah menciptakan aturan itu untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Kenapa Allah suruh sholat? Supaya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa Allah suruh pakai jilbab? Mencegah zina terjadi. Kenapa Allah suruh nggak pakai riba? Nah ini lihat, pembantaian di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Riba, sistem itulah sistem riba. Justru yang lebih parah itu sistem riba karena pembunuhan, mencegah pembunuhan massal itu terjadi. Jadi kalau jilbab itu mencegah perzinahan, sholat itu mencegah segala perbuatan buruk. Nah, riba itu mencegah pembunuhan massal. Makanya kalau kalian pakai sistem riba yang sederhana ya kan, yang pakai bunga-bunga sederhana seperti itu, apa ya, rentenir lah, minta darat. Itu kan sama, dia bisa melakukan pembunuhan massal kepada pelaku peminjamannya karena bunganya nggak sampai misalnya. Itu kan makanya Allah larang jangan pakai sistem riba. Itu mencegah pembunuhan massal sebenarnya, karena sistemnya yang terlalu memberi power yang terlalu besar kepada yang mengambil itu. Sama yang menciptakan uang kertas itu siapa? Mereka, pemerintah dan bank dan pemerintah. Jadi sebuah kebohongan double gitu kan. Dia nggak mau menunjukkan bahwa sistem itu dikuasai oleh satu orang, tapi dua kelompok. Kelompok satu adalah kelompok yang dipercayakan untuk menjaga supaya stabil kan, kita minta kestabilan. Jadi di Wakanda lebih parah lagi, justru lebih nggak stabil lagi. Pertanyaannya nggak terjawab. Ini udah jam berapa ya? Wah, udah lewat bro. Berapa ini? Terakhir lah saya menjelaskannya. Jadi yang saya mau, pertanyaan yang kemarin tuh bilang gitu kan, segala sesuatu kan bisa dijelaskan ya kan, kayak bencana kan terjadi karena pergeseran lempeng bumi, itu kan sesuatu yang bisa dijelaskan. Nah, letak Tuhannya itu di mana gitu.
ini yang saya bilang menyedihkan sekali kan. Dia nggak bisa menciptakan darahnya sendiri, tapi bertanya Tuhan itu nggak ada. Dia nggak bisa menciptakan sesuatu dari ruang hampa, tapi dia bilang bertanya di mana letak Tuhan itu, mana. Sama seperti kamu buat mobil lah, itu mobil kan ada desainnya ya, ada sistemnya, perputaran energi motornya, itu kan semua ada pemahamannya, ada teorinya kan. Tapi yang ciptakan mobil itu manusia kan, nggak mungkin tercipta dengan sendirinya kan sistem itu. Ada manusia merencanakan, desainnya aja dia yang merencanakan, pintunya di sini, kapnya di sini. Sama bencana kan begitu, kita bilang ini lempeng bumi sebelah sini kan, sama pintu mobilnya sebelah sini supaya presisi, bencananya sebelah sini, bencana sebelah sini karena lempengnya sebelah sini yang getar. Sama aja, ada yang buat itu kan, manusia yang tetapkan mobil itu di sini, jendela mobil itu di sini. Ya sama Allah yang menetapkan lempeng bumi ini yang bergerak, lempeng bumi ini yang bergerak. Sama aja. Ini lucu ketika kamu nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa padahal kamu nggak bisa menciptakan sesuatu dari ruang hampa. Ini menyedihkan sekali bro. Aduh, menyedihkan kan. Makanya saya bilang jangan bilang nggak ada Tuhan. Kalau kalian bisa buktikan mobil tercipta dengan sendirinya, buktikan dulu. Karena konsepnya sama, konsepnya kurang lebih sama. Cuman beda status kan, kita manusia ciptaannya cuma gitu mobil. Kalau Allah ciptaannya manusia, darah. Apalagi kalau kita belajar semut itu belajar tentang gak ada sampah bro. Manusia buat sesuatu tapi buat sampah, merusakkan ke lingkungan, merusak lingkungan alam gitu. Sama aja kalau misalnya Wakanda ini hancur, tenggelam lah karena tambang. Jadi di Raja Ampat itu karangnya itu udah rusak ya kan. Kalian tahu ekologi alam itu Allah ciptakan untuk menjaga alam itu terjaga gitu. Bayangkan kalau karang Raja Ampat rusak, ternyata itu merusak ekologi bawah laut, memicu lempeng gunung-gunung berapi bawah laut itu meletus karena terkena bahan kimia itu misalnya yang merusak bawah laut. Sistem ekologi yang rusak, dia memicu zat di dalam gunung api itu meluap, kena deh. Jadi semuanya bisa dijelaskan. Cuman Allah tuh kasih lihat aja, ini dosa kamu nih, lihat pampang nyatanya. Tambangnya disemena-menakan, amdalnya nggak dipakai. Jadi kalau misalnya Wakanda ini hilang karena bencana alam, udah secara teori bisa masuk akal ya kan, karena memang penambangan dilakukan dengan semena-mena, tidak melihat alam. Jadi kalau bencana datang ya ulah kamu sendiri kan. Dari awal sih bilang genosida Gaza terjadi karena manusia nggak mampu untuk melaksanakan justice, nggak mampu untuk melaksanakan keadilan. Sama bencana aja terjadi kan, keadilan terjadi. Sama seperti banjir, karena manusia buang sampah di mana-mana gitu kan. Ini bukan sampah saya, ini sampah orang. Jadi terjadi banjir. Jadi segala sesuatu itu bisa dijelaskan. Karena saya sudah cukup menjemur, udah panas banget ya Allah, nggak kuat saya. Jadi semoga terjadi ya. Ini akhir dari kita semua, saudara-saudara. Helm saya di motor berapa ya? Ye pula, ye bencana, bencanamu ya Rob, nggak apa-apa lah, manusia biar belajar dari bencana ya Rob, karena kita lah manusia yang belajar. Allah. Berarti ini video terakhir ya, kecuali Allah berkehendak lain. Saya udah nggak sanggup lagi ya Allah. Biarlah Engkau yang berkehendak ya Allah. Hentikanlah genosida Gaza. Udah cukuplah penderitaan Gaza ya Allah. Udah cukup penderitaan Gaza. Cukupkanlah sampai di sini ya Allah. Cukupkanlah. Amin amin ya rabbal alamin.